Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan selamat tahun baru buat teman-teman sekalian. Semoga di tahun 2022 ini kita tetap diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Oke, hari ini kita mau ganti velg R3 ini ya. Kenapa harus diganti? Ya karena kita tahu velg R3 yang sebelumnya tuh kurang lebih seperti ini. Ini adalah velg bawaan dari All New R3 khusus untuk tipe GX serta tipe Sport. Sudah tutun polis, sudah kekinian, tetapi ada satu yang kurang, yaitu ukurannya. Kita tahu sejak 2012 Suzuki R3 sudah bermain di ring 15, menerapkan standar yang baru untuk kelas LMPV. Bahkan di tahun-tahun berikutnya ada Suzuki R3 Sporty yang memakai velg 16 inci dari bawaannya. Nah, tetapi 10 tahun berlalu dan R3 masih tetap setia di ukuran 15 inci, sedangkan rival yang lain sudah mulai bermain di ukuran 16. Bahkan yang terbaru tahun ini expander yang ultimate sama Veloz yang tipe Q itu standarnya sudah ring 17 inch. Oke, ini mobil sudah saya pindahkan ke tempat yang lebih datar karena kalau di carport itu dia miring ya, miring ke depan, jadi agak bahaya kalau mau ngedongkrak. Dan ini adalah penampakan dari Suzuki R3 pakai velg ring 16. Oh iya, bannya 195/60 ring 16 ini pakai Bridgestone Ecopia. Kenapa pakai Ecopia bukan pakai yang lain ya, karena mampunya belinya ini dulu pengennya pakai Turanza yang T005, cuman harganya itu selisih 350.000 per ban. Ya 350 kali 4 udah 1,5 juta sendiri. Nah, sedangkan saya masih ada kebutuhan yang lain. Ini penampakannya ya teman-teman, kelihatan cakep banget, kelihatan penuh, dan yang pasti nggak gesrek. Oke, kita ambil dulu dongkrak dan kunci-kunci yang lain. Letaknya di sebelah kanan belakang ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu tempatnya, dongkraknya ada di sebelah kanan belakang bagian bagasi. Oh ya, jadi sebenarnya video ini adalah tentang memasang centering ya teman-teman. Jadi asnya R3 ini kan 60 mm, sedangkan velg yang saya pakai ini 63. Jadi ada selisih sekitar 3 mm antara as roda dengan as yang ada di velg. Nah, kira-kira fungsi dari centering ini apa ya, dan kira-kira efek negatifnya apa kalau misalkan tidak dipasang? Inilah penampakan dari centering ya, memang cuman besi bulat gitu sih untuk ganjel. Kemudian efek negatifnya apa kira-kira kalau kita ganti velg kemudian tidak memasang centering? Yang sering terjadi adalah mobil itu bergetar ya teman-teman di kecepatan yang agak tinggi. Karena sebenarnya velg itu tidak hanya bertumpu pada baut-baut yang ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, tapi juga bertumpu pada as roda yang ada di tengah. Nah, kalau velg hanya bertumpu pada baut-baut itu, kalau dia di kecepatan tinggi itu dia akan getar karena baut itu kan tidak pas, dia ada space atau ada kelonggaran. Nah, fungsi dari centering ini adalah mencegah roda ini bergetar. Ketika saya cari centering untuk R3 ini ada kejadian lucu ya. Ini karena ukuran centeringnya agak aneh, yaitu 60/63. Sedangkan centering yang ada di pasaran itu ukurannya biasanya 60/73. Oke lah, akhirnya saya ke bengkel bubut buat pesan centering ini, dan saya dibikin kaget sama bapaknya. Kalau kita beli centering yang ada di pasaran harganya itu sekitar 300-400 ribu ya untuk 4 pieces. Nah, ketika kita bikin sendiri ya, atau ketika saya bikin sendiri ini, harganya cuman setengahnya, yaitu 150 dengan bahan yang lebih baik yaitu baja. Sedangkan centering yang banyak beredar itu bahannya aluminium.
Oke, kita lihat penampakannya ya setelah centeringnya terpasang, dan kelihatan banget ya teman-teman, fungsinya adalah memang untuk pengganjal antara as roda dengan as velg. Kita akan lanjutin ke 3 velg yang lain ya. Jadi kurang lebih prosesnya sama kok teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau skip prosesnya, silahkan di skip aja, langsung ke bagian yang paling belakang untuk menghemat kuota kalau pengen lihat hasil fitmentnya. Kira-kira bagus nggak ya kalau R3 dikasih ring 16, dan mungkin ini masukan bagi Suzuki Indonesia juga. Saya tahu sih sebentar lagi R3 akan keluar facelift, semoga dia pakai ring 16 dengan ban 195 60 16. Ini masih sangat oke banget, gantengnya dapat, nyamannya dapat, amannya juga dapat. Oh iya, kita lihat dulu ke dalam apakah ada yang gesrot ketika dipakai belok mentok. Gak ada ya teman-teman, semuanya masih aman, gak ada bekas gesekan antara bodi dengan ban. Kalau tadi kita ngecek yang depan sebelah kiri, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini juga aman ya teman-teman, nggak ada gesrot, nggak ada bekas gesekan juga ketika dipakai belok mentok. Jadi bagi teman-teman yang pakai all new R3 mau diganti ke ring 16, masih sangat aman banget. Oke, sekarang kita cek dulu yang bagian belakang ya. Ini nggak ada bekas gesrot juga, jadi aman. Nah, mungkin masukan bagi Suzuki untuk bikin arm yang bagian belakang. Ini jujur mepet banget. Nah, bisa dilihat kan, rambut-rambutnya aja kena gesekan dengan bagian armnya ini. Mungkin masukan buat kedepannya ini bisa dibikin agak melengkung gitu. Jadi kalau pengen modif pakai velg yang lebih lebar, nggak ada kendala yang berarti.
Saatnya masuk ke bagian paling sulit, yaitu nempel logo Suzuki di bagian tengahnya ini. Ya karena ini polosan ya dapatnya, jadi kita harus nambahin sendiri logo Suzuki-nya. Ini belinya di Tokopedia banyak kok dan nggak mahal. Sekarang kita lihat fitmentnya Suzuki All New R3 pakai ring 16. Lebih cakep, lebih padat, dan masih nyaman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jikalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe. Mau share video ini silahkan. Dan sampai jumpa di video-video yang lain di tahun 2022. Salam sehat semuanya.